Oke, di video kali ini kita akan lanjutin ke pembuatan UI login. Kalau di Figma-nya di sini namanya otorisasi. Jadi biar beda dengan video sebelumnya saya ganti namanya bukan otorisasi lagi tapi di khusus loginnya saja. Kemudian teman-teman export dulu set icon Facebook yang di Figma-nya. Kemudian masukin ke folder aset kayak gini. Nah, kalau dimasukin ke folder asset, kemudian didaftarin lagi dalam variabel untuk lokasinya. Kita kasih nama Facebook icon. Asset slash Facebook slash icon dot png. Di sini disesuaikan ya. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung bikin page baru di folder page. Kita kasih nama login page. Kita bikin stl, login page, scaffold. Nah, scaffold kosong aja dulu kayak gini. Selanjutnya untuk menavigasi dari halaman um, otorisasi ke halaman login, yaitu di sini otorisasi page, di button login. Nah ini, button login. Kita bikin navigasi. Nah, untuk navigasinya, kita pakai navigasi yang biasa aja, navigator push, pakai material page route, atau pakai cara imperatif, ditujukan ke halaman atau memanggil halaman login. Kayak gini. Nah, ini biar nggak terlalu panjang, teman-teman bisa bungkus fungsi navigasinya ini. Kita akan buat di config, kita kasih nama nav.dat filenya dan kelasnya juga sama nav. Ini terus kita bikin static function. Kita kasih nama push, karena peruntukannya untuk push juga. Nanti di sini. Kemudian ini tinggal diimport dari material. Kita buat parameter build konteksnya kayak gini. Terus kita bikin parameter untuk tujuannya yang bertipe widget. Jadi kita bikin parameter satu lagi, tipenya widget, kita kasih nama page. Nah, kayak gini. Sekarang yang pas constant login page kita ganti jadi page biar dinamis. Save. Sekarang kita kembali ke otorisasi. Kita bisa ganti dari kode yang panjangnya menjadi ringkas dengan memanggil nama kelasnya yaitu nav.push. Masukin konteks dan page-nya yaitu login page. Kayak gini. Nah, jadi lebih ringkas. Save. Sekarang kita coba running. Nah, sudah running tampilannya kayak gini, langsung auto ke otorisasi page dan kita coba klik di button login, maka akan membuka halaman login. Ini masih kosong karena di login page masih kosong scaffoldnya. Sekarang kita akan sesuaikan dengan desainnya di sini. Di paling kiri atas di situ ada navigasi kembali ke otorisasi page lagi. Kita bisa bikinnya melalui navigator Advanced, terus nanti tinggal ditambah pada bagian heading. Atau teman-teman bisa custom menggunakan body bebas. Coba yang FR dulu, karena ini lumayan sederhana karena udah ditempatin di bagian kiri atas gitu. Leading kita akan masukin back button. Teman-teman bisa menggunakan back button, bikin fungsi kembali. Cuman untuk iconnya dia akan ngikutin dari icon standar material. Kalau custom kita bisa buat menggunakan icon button. Terus custom untuk bagian iconnya. Iconnya kita gunakan navigation before. Kan navigation before kayak gini. Save, lihat perubahannya. Nah, muncul. Terus untuk ngilangin backgroundnya, kita set aja bahwa background color bar itu sebagai transparan. Ini. Terus ada warna abu itu karena ada efek shadow dari elevasi. Sekarang elevasinya kita jadikan 0. Selanjutnya ikonnya nggak kelihatan kan sama warna putih. Kita set warnanya. Color jadi warna hitam. Kayak ini.
Nah, gitu. Oke, terus ini tinggal kita jadikan konstan. Terus, oke, ini mungkin kita coba perbesar lagi ya. Size 30. Save. Oke. Selanjutnya untuk bagian logonya. Untuk bagian logonya, teman-teman bisa copy paste dari yang otorisasi page. Nah, di sini. Dan sini udah ada pengecekan dark mode dan light mode-nya juga. Jadi kita nantinya di episode selanjutnya kita nggak perlu setting lagi pada bagian tema. Khusus di logo yang di sini. Image button sore ini penempatannya bukan di header tapi di body. Kita bikin layout bodinya dulu. Untuk layout body di sini teman-teman bisa menggunakan font. Sementara kita menggunakan font dulu, children, paste. Kemudian isdaknya jangan di copy lagi. Kemudian isdak, in brightness di dalam build paling atas. Sekarang evasenya tinggal di import. Oke, saya coba save. Oke, sudah muncul Instagram. Kemudian kita set di bagian kolom ini main axis alignment-nya jadi center. Save, jadi ke tengah gitu. Terus untuk sementara ya, ini nanti bakal munculnya kalau ada baca selanjutnya. Contohnya text bla bla bla. Nah, kayak ini baru ke tengah. Ini teksnya kita akan ganti menggunakan text field. Begini. Kemudian decoration, box decoration. Sorry, bukan box decoration kalau di text field itu in decoration. Kita kasih border, outline, input border, save. Nah, kayak gini. Terus kita kasih padding. Untuk kasih paddingnya biar kasih jarak ke semuanya. Kita akan mengus bagian kolom. Kolomnya dimengus pakai padding. Dan kita set jadi 16 untuk seluruh arahnya. Nah, kayak gini. Kalau misalkan pengen agak jauh, kita ganti, kita besar. Boleh misalkan. Nah, sini. Oke, selanjutnya kita bisa bikin in text di inputnya. Jadi in text. Ini kita akan isi username, save. Nah, dia muncul kayak gini. Terus kalau didesain kan di sana ada background input, kemudian tinggi dari sininya nggak terlalu tinggi. Untuk ngatur ketinggiannya, sini ada styling sendiri, property is dense, kita jadikan true, dia akan nge mengecil untuk ukuran tingginya. Selanjutnya kita akan ngasih background. Untuk ngasih background ada dokumen yang kita isi. Yang pertama adalah fill color. Fill colornya kita akan isi dengan warna gray, save. Terus dengan properti lagi field-nya kita jadikan true untuk mengaktifkan warna. Nah, gray-nya kita akan mulai dari gray yang paling tipis, gray 50. Nah, kayak gini. Kita coba ganti tambahin dikit dari gray 100. Terus kita coba gray 200. Oke, sepertinya udah cukup gray 200. Dan untuk bordernya, ini terlalu tebal. Kita akan coba ganti edit border side-nya. Border side. Untuk warnanya jadi warna grey. Save. Terus grey-nya kita tipisin 300. Save. Terus untuk ketebalannya, teman-teman bisa juga pakai ketebalan untuk ngatur tebal atau tipis. Warnanya juga bisa pakai width gitu. Selain pakai warna. Kita coba pakai warna dulu, misalkan ini 200 sama dengan fill color. Jadi sementara udah mirip sih.
Kita coba dulu ya. Di sini belum diisi yaitu navigator kembali. Nah, ulangi lagi. Oke. Selanjutnya untuk password. Ini kita bisa copy paste dari yang text fieldnya. Password. Terus spasinya sidebox. 8. Untuk jarak ke logonya kita juga copy dari sidebox di atas ini. Terus untuk text forward password itu kita bisa pakai teks biasa, terus nanti di handle pakai gesture detector. Text forgot password. Kemudian untuk warnanya kita akan pakai style theme dot teksnya style biasa, tapi warnanya ambil dari tema. Theme dot of context dot color. Kalau kita bisa akses ke primary ya, primary color save. Nah, dia warna biru. Sekarang tinggal kita atur ke bagian kanan. Teksnya, teman-teman bisa coba dulu menggunakan property text align, kemudian ke right. Kalau misalkan belum, berarti kita perlu setnya itu di bagian widgetnya, yaitu text. Dibungkus menggunakan align. Kemudian pada property alignment-nya kita set sebagai di right center atau center right. Nah, kayak gini. Biar ada si clickable-nya, teman-teman bisa bungkus teks menggunakan inkwell ataupun gesture detector. Jadi ada aksi seperti on tap, double tap, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk button di bawahnya yaitu button login. Untuk button login, teman-teman bisa copy paste dari aktualisasi page. Beserta sizebooknya. Kita kasih space lagi. Save. Dan muncul. Selanjutnya button login with Facebook. Itu juga teman-teman bisa copy paste dari sini. Dari switch account. Sama space juga. Yang menggunakan widget elevated outline button. Atau sorry text button. Tapi text buttonnya ada icon. Teman-teman bisa gunakan text button dot icon terus untuk ngasih iconnya. Lalu teman-teman bisa modifikasi sendiri manual di childnya kita bungkus menggunakan row. Terus di sini kita panggil image dot asset. Assetnya ambil dari app asset dot logo Facebooknya. Facebook icon. Coba save. Udah muncul logonya. Kita akan kecilkan ukurannya, size-nya jadi width-nya 20, height-nya 20. Kalau dari desain Figma ini ukuran 17. Teman-teman bisa samakan atau bisa ubah sedikit. Kalau samakan, berarti kita harus gunakan ukuran yang sama, yaitu 17. Terus, kita jadikan ke tengah, di row-nya kasih main axis alignment center. Kita kasih space antara icon dan teksnya. Copy size box. Penentukannya untuk width karena di posisi row. Kita kecilkan jaraknya, misalkan 8. Dan ganti nama teks buttonnya jadi login with Facebook. Save.
Oke. Selanjutnya ke bawah di sini ada divider, ada teks, ada divider. Itu teman-teman bisa menggunakan row sebagai layoutnya. Teman-teman bisa copy dulu yang di sini teksnya. Kemudian kita bikin row di bawah sini. Children. Kita bikin teks, isinya adalah or. Kayak gini. Terus sebelah kirinya kita bikin divider. Sebelah kanan teksnya bikin divider lagi. Save. Terus untuk ukurannya kita set dulu sebagai expand. Atau teman-teman bisa set untuk lebar dari dividernya. Kalau dividernya nggak muncul, teman-teman bisa coba di tes dulu sini. Nah, kalau muncul berarti kemungkinan di pengaturan row atau di behavior dari children row-nya. Pertama-tama teman bisa copy ini dulu bagus dividernya. Di sini menggunakan expanded, save. Nah, dia muncul. Terus yang divider kanan juga di sini dibungkus menggunakan expanded, save. Nah, selanjutnya untuk ngasih jarak dari kiri ke kanan kemudian antara teks on-nya, teman-teman bisa gunakan properti yang ada di dalam divider yaitu indent. Indent itu jarak ke kiri dan indent jarak ke kanannya. Indent kita set 20. Terus di end indentnya sampai 20. Kalau misalkan terlalu ini, karena di sebelah kiri ada padding kolomnya, jadi biar sama rata untuk indentnya kita nggak isi. Karena udah ada spasi dari padding kolom, jadi kita cukup isi aja pakai dengan indent untuk divider kiri. Dan divider sebelah kanan kita isi indentnya. Kalau end indentnya udah diganti dengan padding column. Kita save. Ini kita rapikan dulu. Ini ada expanded dan ada divider and indent untuk sebelah kiri dan divider sebelah kanan cukup indent saja. Untuk teksnya kita ganti warna colornya di gray. Kemudian kita kasih ketebalannya bold dan ukurannya kita kurangi 1 di 13. Terus kita kasih spasi untuk ke atas buttonnya di atas row. Untuk bagian don't have account sign up itu kita bisa gunakan row lagi. Ini tinggal copy paste beserta space-nya juga. Kayak gini. Terus untuk teksnya kita masukin aja di bagian sini. Misalkan don't have an. Untuk sign up-nya teman-teman bisa gunakan text button sama seperti yang ada di autorisasi di sini. Kita copy paste. Untuk dividernya dihapus. Kayak gini. Selanjutnya ini tinggal kita geser ke tengah di row, set main slice alignment-nya jadi center. Oke. View terakhir paling bawah itu ada button navigation bar sebagai info ini adalah Instagram atau Facebook. Teman-teman bisa copy paste juga dari autorisasi page pada bagian button navigation barnya. Stay di dalam block scaffold di paling bawah. Sini, set dulu.
Nah muncul. Sekarang tinggal kita ganti, cuman satu teks aja, dan nggak ada layout row, jadi langsung dari kontainer ke teks. Teksnya Instagram atau Facebook. Set. Oke. Terus kita set ke tengah, bisa menggunakan bantuan property alignment container, kemudian set alignment center. Terus untuk tingginya kita akan atur, karena alignment ini bakal berdampak ke bagian ukuran dari kontainer sini, kontainer button application bar, jadi ya nge-hide bagian body. Jadi kita akan atur posisinya. Ukuran tingginya kita akan coba limit jadi coba tes 30 dulu. Nah, cuma nanti bakal ada ke hide untuk teksnya kan terlalu kecil, di sini ada padding gitu. Kita ganti lagi, biarin full alignment center ke alamin. Terus kontainernya kita bungkus lagi pakai alignment dot button center save. Tapi tetap cara ini juga perlu untuk ukuran size-nya. Teman-teman bisa coba untuk position. Jadi untuk cara seperti ini tuh ada yang work dan ada yang tidak, tergantung teman-teman menggunakan widget apa. Kita coba set di bottomnya 0, kemudian di left-nya 0, dan di right-nya 0. Save. Nah, karena bottom navigation bar ini bentuknya bukan kayak stack ya, jadi position ini nggak bisa jalan di situ. Oleh karenanya, ini kita akan kembalikan ke semula dulu. Terus teman-teman komentar alignment center dan kita atur pada bagian teks layan teksnya center. Coba restart lagi. Nah, baru bisa. Jadi ada yang kita gunakan properti yang ada di teks align center ini nggak berubah. Jadi ada yang diatur pada bagian alignmentnya di kontainer atau di pembungkus widgetnya. Atau ya juga yang di pembungkus widgetnya mesti dibungkus menggunakan widget lain atau position. Position rata-rata digunakan di dalam widget stock. Kalau untuk align lebih banyak opsi, bisa di dalam kolom, bisa di dalam row, bisa di dalam kontainer kayak gini. Sekarang tinggal kita atur untuk ini padding di atasnya, ini kita akan isi jarak lebih jauh, coba 20. Terus untuk jarak ke bawahnya ini pendek ya, berarti 16 save. Oke, kita agak jauhan dikit, seperti ini kisaran 24. Terus untuk ukurannya ini agak kecil, kita coba ganti jadi font size 12. Nah, oke, jadi kayak gini untuk halaman loginnya. Sekarang kita coba klik di bagian input, akan muncul keyboardnya dan di sana akan muncul overflow. Nah, ini teman-teman bisa perbaiki dengan menggunakan bantuan layout builder pada bagian bodinya. Pada bagian bodinya, yaitu di sini, yaitu padding, teman-teman bungkus menggunakan Webpad Builder dulu, kemudian rename jadi Layout Builder. Di sini ada properti tambahan yaitu Constraints, dia tipenya adalah Box Constraint. Untuk penamanya teman-teman bisa disamakan box constraint, kalau saya lebih sukanya di ini aja, Constraints. Selanjutnya, di padding, kita akan bungkus menggunakan single child scroll view dulu, biar ada aksi scrollnya. Nah, sekarang ketika dibungkus menggunakan single child scroll view, layout column yang tadinya center itu nggak jalan karena ada aksi scrollnya. Tapi ketika muncul keyboard dia nggak error. Ini bisa di scroll gitu. Nah, kayak gini bisa di scroll.
tapi posisinya nggak di tengah, dia di atas. Nah, ini kita akan bungkus lagi di single child scroll view-nya menggunakan constraint box. Terus ini ada properti constraint, tipenya box constraint juga. Box constraint. Nah, kita atur untuk minimum tingginya. Minimum tingginya kita ambil dari constraint, dari param builder, yaitu constraint ukuran body, yaitu string, constraint, terus kita akan ambil dari maksimum tinggi device, atau maksimum tinggi screen-nya. Save. Oke. Oh ya, dan ini sorry penampatannya kebalik harusnya untuk constraint box itu dia ada di dalam single chest callback ini kita hapus dulu. Di padding kita bungkus menggunakan con. Sorry tadi penamaannya itu di ya betul minimumnya berarti ini salah posisi kebalik. Di padding bungkus constraint box. Nah kayak ini. Jadi dari layout builder ke single chat scroll view baru ke constraint box untuk pengaturan ukuran minimumnya disamakan dengan ukuran tinggi maksimum screen. Nah, sekarang udah ke center. Posisi udah kembali ke center dan ketika kita aktifkan keyboard, di sini nggak error, nggak ada lagi dan bisa di scroll ini. Jadi udah responsif dari segi posisi center dan ketika muncul fokus keyboard, dia nggak error, nggak lewat, nggak overflow gitu. Oke, mungkin di video kali ini kita cukupkan dulu di pembuatan page-nya login. Di video selanjutnya kita akan atur temanya.